sosok-sosok besar yang tadi disebut Kak Aji itu, saya rasa mereka akan mengakui keterlibatan Mas Zainal ya. Karena kenapa saya sebut begitu, kegiatan dan perkembangan dunia dongeng anak-anak di Yogyakarta menurut saya tidak akan terlepas dari peran tangan dingin Mas Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Pegiat Dakwah dan Pendidikan Anak Indonesia. Ya, pada podcast perdana kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kak Adi Kitana, trainer pencipta lagu anak Indonesia, dengan tema Belajar Semangat Kreativitas dari RUA Zainal Fanani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Adi Kitana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat Kak Aji sekali. sehat juga ya? Alhamdulillah, Kak Aji sehat, alhamdulillah luar biasa. Kak Adi, aktivitasnya apa ini hari ini? Masih seperti biasa di sekitar dunia pendidikan ya, mengajar. Hanya berbedanya kalau biasanya kita ketemu ya, luring, sekarang jadi daring. Jadi daring ya? Tampaknya Jadi, semua guru sekarang di Indonesia seperti itu ya. lumayan ada kendala luar biasa kali ya? Tantangan kali mungkin ya? Betul, lebih tepatnya tantangan yang itu membuat kita akan selalu bertambah ilmu. Baik, Kak Adi Kitana, sebelum kita banyak berbincang tentang kreativitas, Kak Aji pengen tahu dulu nih, apa sih SPA Indonesia itu? Oke, SPA itu sering disalahfahami ya. Kalau dengar kata SPA itu bayangan kita seringkali, atau kalau kita buka di Google itu, seringkali langsung ketemunya pokoknya yang hubungannya dengan salon perawatan tubuh gitu ya. Tapi SPA Indonesia yang kita maksud adalah sebuah komunitas anak-anak muda yang peduli dengan dunia dakwah dan pendidikan, dan mereka berada di Yogyakarta, Kak Aji. Nah, Yogyakarta, bicara tentang Yogyakarta, kan ini banyak banget nih. Di Yogyakarta itu lembaga-lembaga besar gitu ya. Dan pertanyaan saya adalah, apa nih produk SPA yang bisa dibanggakan di Yogyakarta, kan? Kita mulai dari mana agak susah ya, karena sebenarnya SPA ini disebut besar nggak terlalu besar dibandingkan lembaga-lembaga yang lebih tua. Tetapi disebut kecil, SPA sangat besar dengan berbagai kegiatannya. Kalau berbicara SPA dan dunia pendidikan, kita punya beberapa lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Salsabila. Salsabila itu adalah lembaga pendidikan di bawah Yayasan SPA yang menaungi format kegiatan pendidikan formal dari PAUD, sekolah dasar, dan SMP. Dan formatnya boarding untuk yang SMP ya. Dan ini masih sama ya, di tengah pandemi juga semua... Iya, masih jalan. Kemudian selain yang pendidikan formal di tingkat PAUD sampai SMP tadi, kita juga memiliki satu perguruan tinggi, Kak Aji. STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta namanya. Sekolah Tinggi Pendidikan Islam Bina Insan Mulia Yogyakarta. Itu beberapa produk SPA, selain masih sangat banyak sekali produk-produk SPA gitu ya. Luar biasa ya, produknya begitu dikenal lah bahasanya di Yogyakarta ya. Ya, untuk wilayah Jogja insya Allah bukan nama baru ya. Bukan nama baru Bukan ya. nama baru Oke. gitu. Kembali ke tema Kak Adi Kitana, belajar semangat kreativitas dari RUA Zainal Fanani. Siapa itu RUA Zainal Fanani? Kemudian apa istimewanya ini? Orang ini apa ini istimewanya? Kak? Iya. RUA Zainal Fanani, sebuah nama yang mungkin ini menjadi salah satu ikon di SPA Indonesia ya, karena beliau ini kita sebut kakak, guru, inspirator, ya banyak hal lah. Semua teman-teman yang berkiprah di lembaga SPA Indonesia, baik di tingkat di wilayah pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan kreativitas yang lain, dari sejak generasi awal hingga saat ini pasti mengenal sosok Mas Zainal ini. Berarti bisa dibilang ini otaknya ini ya, berarti motornya ini kayaknya. Bisa juga disebut begitu, bisa disebut begitu. Jadi karena memang Mas Zainal ini salah satu pelopor ya, pendiri, yang beliau terus mengawal SPA dengan berbagai dinamika perubahannya. Sejak masa awal kita sudah banyak sekali berubah jauh dari konsep awal. SPA pada awalnya itu kepanjangannya Silaturahim Pengajian Anak-anak. Pengajian anak-anak. Betul. Karena dulu kita memang
lebih banyak mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengajian anak-anak di masjid-masjid di Yogyakarta. TPA gitu ya. Dulunya begitu. Kak Adi juga dulu seperti itu. Iya, saya dan semua kegiatan teman-teman aktivis penggiat dakwah di SPA rata-rata memulai aktivitas dari kegiatan guru ngaji. Dan disitulah peran RUA Zainal Fanani ada di sana ya. Ya. Termasuk Kak Adi juga belajar di sana. Sangat terasa, sangat terasa. Oke. Jadi gini, kemudian di Jogja ini kan dikenal dengan industri kreatif yang sangat luar biasa gitu kan. Kita tahu ada orang-orang luar biasa seperti para pendongeng, pengkisah. Nama pendongeng yang dikenal misalnya Kak Bimo, Ya. Ustadz Puntat, Kak Haris Pahlawan bertopeng gitu kan. Nah, apakah orang-orang ini di balik semua ini ada peran RUA Zainal Fanani? Secara langsung atau tidak, diakui atau tidak, ya kalau Kak Aji ketemu sosok-sosok besar yang tadi disebut Kak Aji itu, saya rasa mereka akan mengakui keterlibatan Mas Zainal ya. Karena kenapa saya sebut begitu, kegiatan dan perkembangan dunia dongeng anak-anak di Yogyakarta, menurut saya tidak akan terlepas dari peran tangan dingin Mas Zainal. Dulu pendongeng-pendongeng itu berkiprah menurut sense bakat masing-masing ya, sangat alami. Dulu kita kenal misalnya ada Kak Kusumo, sebelumnya mungkin kalau waktu masa kecil saya itu ada Kak Pak Raden. Ya, Pak Raden yang ada di Si Unyil itu, Kak Seto gitu ya. Tapi rata-rata memang mereka ini adalah sosok yang memang sejak dari awal memiliki talenta di situ. Nah, kehadiran Mas Zainal mengemas dan membuat kegiatan bercerita, mendongeng itu sebagai sebuah aktivitas yang sangat mudah diduplikasi. Ya, kita membuat sekolah dongeng di mana-mana ya, di berbagai daerah di Indonesia. Dan Mas Zainal meramu sebuah teknik yang sangat-sangat sederhana sehingga orang bisa belajar mendongeng dengan mudah. Mungkin Kak Adi bisa sedikit lah yang pernah diajarkan oleh Pak Zainal, Mas Zainal dulu tentang bagaimana teknik mendongeng gitu misalnya. Satu tipsnya mungkin bisa. Oke, Mas Zainal selalu menekankan begini. Ketika kita mendongeng, kita harus sangat menikmati apa yang kita sampaikan. Jangan Anda terlalu mudah mencoba punya satu fokus meniru ingin menjadi sosok seperti apa. Jadilah diri Anda sendiri. Itu prinsipnya begitu. Saya sendiri Kak Haji, dulu saya juga mendongeng cukup lama sebelum Kak Bimo, sebelum Kak Untat. Itu saya mendongeng bersama Mas Zainal. Tapi style saya, Mas Zainal menekankan kui gayamu, itulah stylemu, nggak usah harus seperti saya, nggak harus seperti Mas Herman, salah satu senior kami waktu itu, nggak usah harus meniru seperti Pak Raden. Jadi Mas Zainal Fanani itu kayak menerima semua potensi ya, semua karakter itu ya, dan beliau dengan cermat menunjukkan kamu di situ ya, jadilah seperti dirimu sendiri. Nah, kalau menurut istilah Mas Zainal, gaya dongeng saya itu cenderung gaya dongeng melankolis kata beliau itu ya. Dan itu sangat berbeda dengan pendongeng-pendongeng yang sekarang ya. Oke, baik Adi. Jadi gini, selain mendongeng, kemudian bercerita dan yang lain itu, ada juga saya mendengar ada produk dari SPA sendiri, itu adalah permainan dan lagu anak-anak. Adakah peran juga Mas Zainal di sana? Oke, jadi Mas Zainal sangat besar perannya ya, bukan sekedar ada ya. Awal tahun 90-an ketika gerakan TKA TPA nasional mulai semakin menggelora ya di berbagai daerah, dimotori kawan-kawan di Jogja juga, AMM Yogyakarta, Mas Zainal sudah berpikir sesuatu yang selangkah di depannya. Apa itu? Waktu itu dengan maraknya kegiatan TKA TPA, kita tidak sekedar puas dengan kegiatan rutinitas mengaji ya, membaca Iqra. Tapi Mas Zainal berpikir, nanti kalau kegiatan ini sudah sampai pada titik jenuh, kita harus menyiapkan sesuatu. Maka ada satu produk yang ini betul-betul menurut saya otaknya Pak Zainal, Mas Zainal. Apa itu? Mas Haji mungkin pernah mendengar istilah metode BCM. Oh iya. Bermain, cerita, menyanyi. Meskipun akhirnya produk ini dibawa oleh banyak trainer dari manapun, tetapi diakui atau tidak, di Yogyakarta kita merasakan bahwa gerakan awal ini dimotori oleh teman-teman di SPA, ya dalam hal ini adalah Mas Zainal. Tahun 90-an, setiap bulan sekali, kita membuat satu buku petunjuk untuk para guru-guru ngaji. Luar biasa. Dan ya? buku itu Kak Haji, bukan sekedar buku petunjuk yang sifatnya menerjemahkan kurikulum, ya, tetapi banyak ide-ide kreativitas yang luar biasa.
Mas Zainal waktu itu sering mengajak saya dan kawan-kawan di SPA untuk ke shopping, bukan belanja makanan sehari-hari ya. Shopping yang kita kenal itu shopping buku di dekat Taman Pintar saat ini ya. Belanja buku sebanyak-banyaknya sebagai apa? Rujukan untuk membuat satu buku juklak yang itu menginspirasi para guru ngaji kita untuk bisa menyampaikan materi secara kreatif. Jadi maka di tahun itu kita punya satu tim, namanya tim kreatif ya. Tim kreatif kita itu menciptakan banyak lagu-lagu baru. Tim kreatif kita menciptakan banyak tepuk-tepuk. Nah, salah satunya mungkin Kak Aji dan teman-teman tidak asing dengan tepuk karya saya ya kebetulan, tepuk anak soleh. Pernah dengar ya? Pernah, Aldi? Nah, itu salah satu tepuk yang di tahun 90-an, di samping puluhan tepuk yang lain, permainan-permainan yang lain, dan lagu-lagu anak-anak yang banyak kita buat waktu itu, sebagai bentuk keprihatinan kita atas hilangnya aktivitas keceriaan anak-anak dari bernyanyi, dari permainannya itu saja, ya. Tim kreatif kita menciptakan banyak tepuk-tepuk, banyak lagu-lagu baru dan seterusnya. Dan itu motornya Mas Zainal Fanani. Kami rasakan luar biasa pengaruh beliau dan motivasi, inspirasi beliau pada kami. Oke, luar biasa sekali ya Mas Zainal Fanani sebagai otak, motor, ayah, kakak untuk kita semua ya Kak Adi. Betul. Baik, Kak Adi kita sepertinya cukup ya untuk hari ini dan ini luar biasa sekali. Oke. Dan mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan untuk kita semua. Ada satu pesan yang disampaikan Mas Zainal di saat-saat terakhir ya. Ini kebetulan ketika saya sempat nengok besok beliau di rumah sakit sebelum beberapa waktu kemudian beliau meninggal. Ada satu kata yang perlu kita jaga selalu. Pertama, pesan beliau adalah jangan pernah berhenti di dalam berjuang. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan medan perjuangan seberat apapun tantangan yang kau hadapi. Itu pesan Pak Zainal Fanani. Oke, terima kasih Kak Adi kita. Ya baiklah, sahabat SPA Indonesia, seperti itu bincang-bincang saya bersama Kak Adi Kitana dengan tema belajar semangat kreativitas dari RUH Zainal Fanani. Dan terima kasih untuk sudah hadir di acara podcast kami. Dan terakhir sebelum saya akhiri, ada satu pesan luar biasa, tetap semangat, tetap berbuat sesuatu untuk agama Allah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.